Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Astuti dengan NIM 31118030 dari kelas Farmasi 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai formulasi tablet dari salah satu jurnal penelitian dengan judul Pemilihan Bahan Pengisi untuk Formulasi Tablet Ekstrak Buah Mahkota Dewa atau Paleria macrocarpa Burrell. Ini merupakan lampiran dari jurnal yang saya ambil. Untuk poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada pendahuluan. Buah mahkota dewa merupakan tanaman yang digunakan sebagai alternatif untuk mencegah kanker. Pengembangan produk mahkota dewa menjadi bentuk sediaan tablet akan lebih menjamin khasiat dan efek yang diinginkan dan pengaturan dosis yang tepat. Kemudian adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat tablet ekstrak buah mahkota dewa melalui pemilihan bahan pengisi yang tepat untuk menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan farmakope. Yang ketiga ada metode penelitian, meliputi yang pertama determinasi tanaman buah mahkota dewa, kedua rancangan formulasi, ketiga pembuatan ekstrak, pembuatan ekstrak mahkota dewa dan evaluasi, keempat pembuatan tablet ekstrak buah mahkota dewa, yang kelima uji sifat fisik tablet ekstrak buah mahkota dewa, dan yang keempat ada hasil penelitian. Untuk bahan yang digunakan pada metode penelitian ini yaitu buah mahkota dewa dari Merapi Pharma, kemudian ada etanol 70%, ada Aquades, kemudian bahan tambahan tablet meliputi amilum, kalsium fosfat dihidrat, kemudian laktosa primogel, PVP, dan magnesium stearat. Determinasi tanaman buah mahkota dewa bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan komponen utama pada tablet ekstrak buah mahkota dewa, mencegah bercampurnya tanaman mahkota dewa dengan tanaman lain, dan mendapatkan kebenaran identitas dari tanaman yang diteliti. Yang kedua ada rancangan formulasi. Tablet dibuat dengan bobot 750 mg dengan desain formula sebagaimana tabel di bawah ini. Dari ketiga formula ini, pada larutan PPP 55% terdapat perbedaan konsentrasi. Untuk formula 1 digunakan 7%, formula 2 9,5%, formula 3 ada 5%. Dan untuk formula 1 ini digunakan laktosa, formula 2 menggunakan amilum, formula 3 kalsium fosfat dihidrat. Selanjutnya ada pembuatan ekstrak buah mahkota dewa. Yang pertama, buah dicuci, dikeringkan, diiris tipis-tipis, lalu dikeringkan dan dibuat simplisia. Kemudian diserbuk dan diperkolasi dalam etanol 70% selama 14 hari. Yang ketiga, perkolat cair yang didapatkan kemudian dipekatkan dengan rotary evaporator S100 dan dikentalkan dengan bantuan tangas air untuk menguapkan sisa-sisa etanol yang masih berada di dalam ekstrak. Yang keempat, proses pengeringan ekstrak kental buah mahkota dewa menjadi serbuk adalah dengan bantuan laktosa. Selanjutnya ada pembuatan tablet ekstrak buah mahkota dewa. Yang pertama, ekstrak serbuk buah mahkota dewa ditambahkan bahan-bahan pengisi dan setengah bagian primogel. Lalu dilakukan pembasahan untuk mendapatkan massa granul yang besar dengan penambahan larutan PVP 5%. Selanjutnya, proses pembasahan merupakan tahapan paling penting dalam pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi basah. Larutan PVP yang digunakan yaitu sebanyak 5% dengan alasan karena kadar larutan PVP. Proses pengayakan massa lembab dilakukan dengan pengayak nomor MES 12, kemudian dikeringkan hingga kadar air granul mencapai 2-5%. Setelah itu, diayak menggunakan ayakan nomor 14, selanjutnya dilakukan evaluasi granul yang meliputi sifat alir, pengetapan, dan kadar air granul. Selanjutnya ada uji sifat fisik tablet ekstrak buah mahkota dewa. Yang pertama, keragaman bobot dengan menimbang sejumlah 20 tablet dan dihitung bobot rata-ratanya beserta standar baku relatif atau SBR. Kedua, keseragaman ukuran dilakukan pengukuran terhadap 20 tablet berupa diameter dan tebal tablet. Ketiga, kerapuhan tablet ditentukan dengan friability tester.
Dengan menimbang sejumlah 20 tablet berikut dimasukkan ke dalam alat dan diputar sebanyak 100 putaran selama 20 menit, berikut ditimbang kembali. Keempat, uji kekerasan tablet dilakukan dengan cara meletakkan tiap tablet dalam sampel di antara plat mesin penguji kekerasan. Yang kelima, uji waktu hancur dilakukan menggunakan disintegration tester. Berikut ini merupakan hasil penelitian. Yang pertama, sifat fisik granul ekstrak buah mahkota dewa. Hasil sifat fisik granul ekstrak buah mahkota dewa dapat dilihat sebagai berikut. Ada kandungan lembab, kecepatan alir, sudut diam, kemudian ada Curie index. Untuk formula 1 ini tadi udah disebutkan, bahan pengisinya laktosa kedua, formula 2 bahan pengisi amilum, formula 3 bahan pengisi kalsium fosfat dihidrat. Untuk kecepatan alir, uji kecepatan alir massa granul dilakukan untuk mengetahui kecepatan alir memenuhi persyaratan baik atau tidak. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa laktosa memiliki kecepatan alir granul paling cepat. Untuk uji sudut diam menunjukkan bahwa nilai sudut diam kurang dari 30 derajat, sehingga dikategorikan menunjukkan sifat alir yang sangat baik. Sudut diam di atas 40 derajat menunjukkan sifat alir buruk. Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga formula di atas memiliki sudut diam yang baik. Uji sifat fisik tablet ekstrak buah mahkota dewa. Ketiga ini merupakan tablet ekstrak buah mahkota dewa. Untuk gambar yang di kiri, tablet dengan bahan pengisi laktosa. Untuk yang gambar yang di tengah, tablet dengan bahan pengisi amilum. Untuk gambar yang di kanan, tablet dengan bahan pengisi kalsium fosfat. Berikut ini merupakan data hasil dari sifat fisik. Untuk yang pertama ada keseragaman ukuran tablet. Tujuan dalam evaluasi ini adalah untuk mengetahui keseragaman baik diameter maupun ketebalan pada tablet. Pada tablet yang tadi menunjukkan bahwa ketiga formula tablet memiliki nilai standar baku relatif atau SBR di bawah 5%. Untuk ketebalan dan diameter tablet, diameter dan ketebalan tablet dianggap baik apabila SBR kurang dari 5%. Yang kedua ada keragaman bobot tablet. Bertujuan untuk mengetahui bahwa tablet mengandung jumlah zat aktif yang tepat. Selanjutnya, kekerasan tablet. Tujuan dilakukan uji kekerasan ini adalah untuk mengevaluasi kekuatan tablet ekstrak buah mahkota dewa. Selanjutnya ada kerapuhan tablet. Bertujuan untuk mengetahui kemampuan tablet untuk menahan guncangan tanpa runtuh selama proses manufaktur, pengemasan, pengiriman, dan penggunaan oleh konsumen. Pada hasil yang tercantum pada tabel tadi, dapat dilihat bahwa formula bahan pengisi amilum memiliki nilai kerapuhan tablet yang paling tinggi di luar kriteria uji kerapuhan tablet yang baik. Semakin tinggi persentase nilai kerapuhan tablet, maka tablet itu semakin rapuh. Kemudian yang terakhir yaitu waktu hancur tablet. Tujuan dari evaluasi ini untuk memberi informasi waktu yang dibutuhkan tablet untuk pecah menjadi partikel-partikel kecil atau dalam bentuk granul setelah masuk ke dalam tubuh dan kontak dengan cairan tubuh. Pada uji waktu hancur, pada ketiga formula tersebut didapatkan bahwa bahan pengisi kalsium fosfat paling cepat waktu hancurnya. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila digunakan bahan pengisi yang tidak larut dalam air, yang dalam penelitian ini adalah kalsium fosfat, maka akan meningkatkan efek dari primogel sebagai bahan penghancur. Maka dapat disimpulkan bahwa tablet yang memiliki sifat fisik yang paling baik adalah tablet dengan bahan pengisi kalsium fosfat karena memenuhi semua persyaratan farmakope
dan waktu hancur yang paling cepat. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.